Oke, speaking of mic, dari jadi Tech ID kali ini gue bakal ngebahas produk dari Daxa, yaitu Daxa Air Mini Wireless yang bobotnya ringan, mini, wireless. Ya, semua udah terjawab ya kan. Dan langsung aja kita bahas apa aja kelengkapan ada dalam paket penjualannya. Dari packaging di sini menurut gue sih cukup rapi dan premium ya, seperti biasa dari Daxa tuh selalu premium packagingnya. Dan kalau kalian buka, pertama kalian akan langsung dapat melihat satu buah buku manual, kertas garansi, dan setelah itu harusnya kalian nemuin mouse-nya, tapi karena gue udah keluarin mouse-nya, jadi ya kalian nggak bisa lihat mouse-nya di situ. Dan kalau kalian buka kotaknya dari bagian atasnya, kalian akan menemukan satu buah kabel paracord sesuai dengan warna mouse kalian. Kalau kalian pilih warna mouse yang putih, kalian akan dapat paracord warna putih. Tapi kalau kalian pilih yang hitam, dan hasilnya bakal sebaliknya, dengan output USB Type-C ke USB Type-A. Dan kalian akan dapatin satu buah pouch juga seperti yang ada sebelumnya, Daxa Air 234 ya kan. Terus kalian juga dapat converter dari USB Type-C ke USB Type-A. Untuk terakhir, tentunya kalian dapat receivernya ya. Dan setelah kalian sudah lihat apa aja kelengkapan ada dalam paket penjualannya, dan langsung aja kita bahas dari desainnya dulu. Dan mouse ini tuh hadir dengan dua warna, yaitu ada hitam dan juga warna putih. Dan untuk mouse-nya kali ini kita dapetin yang warna putihnya, karena gue suka yang clean, putih ya kan, bersih ya kan. Dan mouse ini tuh ergo ya kan. Dan desainnya ini pas banget buat tangan kita, karena kalian bisa lihat di B-roll, mouse ini tuh bisa taruh jari manis kita dengan nyaman. Dan secara overall pemakaian gue juga, ini shape-nya tuh nyaman banget buat dipakai main lama-lama. Gue mainnya itu bisa seharian gak merasa kaku gitu, gak merasa capek di bagian tangan gue. Jadi ya bener-bener dikasih relax gitu. Selanjutnya, dari shape yang besar kayak gitu, bobotnya itu nggak sampai berat-berat banget. Bobot mouse ini tuh tetap 59 gram. Kenapa bisa sampai 59 gram? Karena mouse ini tuh bagian bodinya itu kan bisa lihat itu honeycomb. Dan bobot 59 gram ini cukup bersaing dengan mouse-mouse pada umumnya yang sudah banyak di pasaran yang sudah menawarkan bobot yang ringan-ringan. Di sini tuh cukup bersaing, 59 gram menurut gue sih sudah masuk ke ringan ya. Dan cangkangnya kali ini, kalau kalian yang ada fobia dengan bolong-bolong, ya sayang banget kalian belum bisa ubah cangkang ini jadi yang tertutup, karena ya nggak bisa dicopot. Dengan bobotnya 59 gram dan juga kabelnya udah paracord, jadi mau dipakai untuk wireless dan wired, ini tuh enak banget. Untuk bobotnya juga nggak kerasa jadinya. Dan kalau kalian melihat di bagian bawahnya, mouse ini tuh sudah PTFE fit ya, jadi udah licin, enak buat dimainkan game-game FPS, buat ngeflick juga udah lancar banget, licin ya kan. Dan juga kalian bisa lihat ada switch sama seperti yang Daxa sebelumnya, dia bisa hemat baterai dan juga RGB ya kan. Di bagian tulisannya itu bakal RGB, dan di sebelah bagian kirinya tetap ada tombol makro di kiri dan kanan, yang menurut gue nggak tahu itu adalah switch apa, tapi tetap nyaman dan enak, lembut buat dipakai. Dan ya menurut gue shape-nya juga mendukung banget buat kita ngeklik di situ. Di bagian atas juga kalian bisa temukan tombol DPI, jadi kalian bisa pencet tombol DPI untuk mouse ini. Untuk tombol DPI-nya ini dia bakal nyesuaiin RGB-nya juga. Jadi kalau kalian sudah setting RGB-nya misalnya di biru itu 500, ya dia kan bisa lihat dari lampunya aja sudah bisa gitu. Dan ngomongin shape-nya ini, mungkin kalau gua bilang gua nggak pernah lihat, mungkin nggak mungkin ya, karena shape ini tuh kalau kalian pernah lihat Cooler Master tuh pernah ngebuat yang mirip gini nih, tapi yang versi wirednya. Dan di sini Daxa datangin versi wirelessnya nih. Dan mungkin tak sampai di situ ya kan. Untuk fitur-fiturnya ini masih banyak lagi. Dengan chipset yang ditawarkan ini sudah PAW 3395, yang mana chipset ini adalah chipset paling baru dan paling mantap untuk saat ini di tahun 2022 ini ya. Dengan 50G acceleration dan juga 650 IPS untuk tracking speednya. Dan switch yang digunakan juga sudah switch KLG M8, dimana ini adalah switch yang sudah banyak banget di pasaran dan juga sudah dibuktikan di produk Daxa sebelumnya, yang mana switch ini tuh adalah switch yang paling durable dan juga paling enak buat klikinya. Dan juga bagian cangkang mouse ini juga nggak dibikin tebal, jadi kalau kalian ngeklik kiri dan klik kanannya ya cukup enak dan nggak cukup butuh tenaga, cukup ringan. Dan scroll wheelnya di sini sudah pakai TTC Gold encoder, dimana yang gue pernah bahas juga sebelumnya di produk lain ya kan. TTC Gold encoder tuh dia bakal ngebuat scrollnya itu bergerak per step, jadi kayak lebih kerasa banget. Ada hal bagus dimana kalian bisa lebih ngerasa dan nggak bakal over untuk nge-scrollnya. Dan selanjutnya untuk baterainya di sini itu adalah 300 mAh, tenang.
dia pakai low power consumption, jadi dia untuk secara penggunaan ini nggak terlalu boros. Dan gue juga pakainya tanpa RGB, untuk baterainya itu masih 80%, 80 atau 90 deh, gak salah gue. Dan pemakaian 2 hari itu masih aman ya. Dan gue nggak tahu untuk 3 hari 4 hari ke depan bakal bagaimana, tapi overall menurut gue untuk baterai consumptionnya nggak terlalu boros ya kalau kalian pakainya non RGB, karena gue jarang banget nyalain RGB mouse. Jadi gue nggak tahu sih untuk RGB ini bakal berapa lama, tapi biasanya sih ya karena dia low power consumption dan juga kalau kalian gerakin RGB-nya bakal hilang untuk mouse-nya ini. Jadi untuk daya yang digunakan tuh nggak bakal terlalu banyak. Jadi menurut gue juga bakal sama sih harusnya untuk daya tahan baterainya. Nah selanjutnya mouse ini tuh sudah punya software, jadi kalian bisa setting makronya juga dan RGB-nya di aplikasinya. Link download aplikasi kalian bisa lihat di deskripsi, dan juga kita terakhir bahas untuk harganya nih boys. Untuk harganya di sini dibanderol di angka 779.000, dan untuk 50 pembeli pertama kalian akan dapatkan mousepad T6 dari Rexus. Ini bocoran dari Rexus, jadi kalian buruan beli sebelum stok 50 biji ini habis gitu. Tapi so far untuk harga segitu masih masuk akal dan make sense buat mouse ini, dan juga shape-nya juga yang menurut gue ini beda. Untuk wireless ya, gue belum pernah nemuin dimanapun untuk wirelessnya. Tapi kalau untuk wirednya gue udah pernah lihat di seri Cooler Master. Dengan shape seperti itu juga nyaman digunakan, dan buktinya banyak banget yang beli ya kan. Dan menurut gue shape untuk kayak gini dibikin ke wireless ini fresh banget. Dan didukung juga chipset terbaru, jadi minim delay. Udah gak mungkin kita temuin delay karena dengan tracking speed 650 IPS itu berarti 650 inch per second. Jadi siapa yang gerakin tangan kalian 650 inch coy, ya kan? Agak cukup nggak make sense buat kalian gerakinnya, ya kan? Mungkin segitu dulu, gua Mike cabut undur diri. Bye bye.